Bagaimana sih solusi Islam terhadap hal ini? Yang pertama, Islam kemudian memiliki pandangan yang khas terkait dengan laki-laki dan perempuan. Dia memiliki pandangan yang sangat adil dan manusiawi yang tidak didapatkan itu di sistem yang lain. Ketika dia memandang perempuan dan laki-laki, maka ada kesamaannya, ada perbedaannya. Di antara keduanya, laki maupun perempuan itu, dia memiliki kesamaan bahwa dia sama-sama manusia. Jadi ada aspek dari sisi aspek kemanusiaannya laki-laki dan perempuan itu sama. Karena sama dalam pandangan Islam, maka taklif atau beban hukum yang kemudian diberikan juga sama. Ketika misalkan seorang laki-laki diperintahkan sholat dan akan dihukum ketika tidak melakukan sholat, hal yang sama juga berlaku untuk perempuan. Ketika yang laki-laki diperintahkan untuk menuntut ilmu, ketika kemudian laki-laki diperintahkan untuk menjaga menghindari zina, tidak mendekati zina, haram untuk melakukan zina, dan ketika dia tetap melakukannya maka dia akan mendapatkan sanksi dan pandangan Islam, maka hal yang sama juga berlaku atas perempuan, taklif hukumnya sama. Tetapi ketika berbicara aspek kefeminitasannya itu hanya dimiliki perempuan dan aspek maskulinitas yang hanya dimiliki oleh laki-laki, maka ini berbeda. Maka disebut memang di dalam Islam itu disebut ada laki-laki, ada perempuan. Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki, lalu kemudian darinya kami ciptakan pasangannya, perempuan yang kemudian dari keduanya kami kembang biakkan, kan gitu kan ya. Berarti mau disebut ada laki-laki, ada perempuan. Nama berbeda, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh baik ya. Laki perempuan berbeda itu menunjukkan memang berbeda sehingga taklif hukumnya berbeda. Tapi dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Berbedanya itu ada suatu hal yang wajar karena memang mereka harus mereka mau berbeda dan harus bekerja sama untuk kemudian meraih kemaslahatan untuk kesemuanya begitu ya. Tetapi yang akan mengantarkan pada kemuliaan itu bukan karena misalkan yang jadi pemimpin itu pasti mulia daripada rakyat, tidak. Dua-duanya bisa menjadi yang paling mulia kalau sama-sama bertakwa. Nah, lalu yang pandangan yang lain lagi bahwa manusia itu punya potensi akal, naluri, dan jasmani. Naluri ini itu diantaranya adalah dia punya naluri seksual. Ada kekhasan pemahaman terhadap naluri ini akan membuat nanti pengaturannya juga berbeda. Naluri ini itu akan terbangkitkan oleh faktor dari eksternal. Bisa fakta langsung, misalnya naluri seksual itu fakta auratnya kah atau sesuatu yang sifatnya erotis kah, itu langsung di depan matanya dia, atau pikiran yang dia hadirkan. Jadi mungkin dia di kamar sendirian tetapi dia hadirkan fakta itu dalam pikirannya, itu sama akan bisa menjadi perangsang bangkitnya naluri ini tadi. Dan ketika naluri ini itu terbangkitkan, dia akan gelisah meminta pemenuhan sampai dia berhasil mengendalikannya sampai tertidur lagi sebagai potensi atau dia memenuhinya. Nah, pemenuhannya itu kalau dalam pandangan Islam itu adalah hanya dengan satu jalan, yaitu dalam pernikahan. Lalu yang kedua, pandangan terhadap relasi atau interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, karena dia tadi itu dua makhluk yang berbeda dan sama-sama dibutuhkan untuk bekerja sama merealisir kemaslahatan masyarakat, ini merupakan keniscayaan mereka harus bertemu. Tapi tetap ingat bahwa di antara keduanya itu satu sama lain bisa menjadi pemicu bangkitnya naluri seksualnya, sehingga yang diperlukan di sini bukan nggak boleh bertemu mereka itu, tetapi mereka diatur dengan aturan yang benar sehingga pertemuannya itu semata-mata untuk kerjasama kebaikan tanpa kemudian direpotkan dengan hal-hal yang bisa merusak kerjasama kebaikan itu karena ada rangsangan-rangsangan seksual yang itu ada di ranah publik di tengah masyarakat. Berusaha dijaga betul bahwa interaksi yang bersifat seksual itu, pandangan yang bersifat seksual itu, ketertarikan, curhat-curhatan, saling memutiri satu sama lain itu hanya ada dalam ranah privat, yaitu lembaga pernikahan. Lalu yang ketiga, dia punya mekanisme atau aturan pergaulan yang sangat rinci. Diperintahkan menutup aurat satu sisi yang lain diperintahkan untuk ghadul basar atau menundukkan pandangan. Tidak diperbolehkan untuk melakukan tabaruj, tidak dibolehkan melakukan kholwat atau mojok berdua, tidak boleh namanya ikhtilat campur baur laki perempuan seperti yang ada di misalkan di klub-klub malam dan seterusnya, itu tidak boleh. Mereka boleh bertemu untuk kepentingan yang sifatnya kemaslahatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, ibadah, tetapi tidak campur baur. Mereka bertemu sesuai dengan keperluannya itu lalu kembali ke invisol, kembali ke komunitasnya masing-masing. Adanya larangan melakukan aktivitas yang mendekati zina, apapun itu,
sebelum terjadi zina itu kan banyak mukadimahnya. Nggak mungkin zina itu ada di tengah jalan itu. Ada mojoknya, ada gombal-gombalannya, ada membuka auratnya dan seterusnya. Larangan melakukan hal yang membahayakan membawa kerusakan pada masyarakat. Misalkan laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, melakukan perbuatan yang mengeksploitasi feminitas maupun maskulinitas, jadi gigolo, jadi model yang mengeksploitasi kecantikan dan seterusnya. Lalu yang kedelapan, tidak boleh ada hal-hal yang bisa membangkitkan naluri seksual itu di kehidupan umum. Lalu di situ ada hukum yang sangat detail tentang hukum pernikahan, tentang qawamah, tentang perwalian, tentang seputar hak dan kewajiban suami istri, pergaulan yang ma'ruf dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bahwa selain hukum pergaulan yang tadi diterapkan itu juga diimbangi dengan penerapan hukum-hukum yang lain, misalkan ekonomi yang mensejahterakan, yang membuat negara itu tidak hanya mendapatkan pemasukan hanya dari utang dan pajak. Sistem politiknya juga begitu ya. Tidak kemudian yang bisa membayar yang naik ke sana sehingga kemudian sang pemilik bisnis prostitusi atau pornografi porno aksi itu yang kemudian menjadi aspirasi dalam penetapan undang-undangnya dan seterusnya, termasuk peradilannya sangat menjerakan hukumannya. Sehingga kita lihat itu tadi semua pilar penerapannya itu levelnya itu ada level individu, ada level masyarakat, ada level negara. Jadi bukan cuman disuruh perempuan laki-laki yang disuruh menundukkan pandangan seperti kata para feminis, ini karena otakmu bukan bajuku. Nah, enggak begitu, tetapi ada level individu itu kontrolnya berasal dari ketakwaan yang dia punya. Masyarakat itu kemudian karena dorongan iman yang sama dia berusaha menjaga masyarakat itu supaya tidak rusak, ada kontrol sosial, ada amar ma'ruf nahi munkar. Negara itu menerap sistem yang ada, termasuk sistem medianya, sistem pendidikannya yang akan menyiapkan calon bapak, calon ibu supaya ngerti bagaimana pergaulan dalam keluarga sampai persangsiannya. Pengambilan hukum untuk diterapkan di tengah masyarakat itu pun karena sandaran iman, sandaran takwa. Sama seperti kalau tadi ada saya gambarkan pohon kepribadian pada diri seseorang yang ujungnya, benihnya, akarnya itu adalah akidah, pemahaman dia terhadap kehidupan ini, hakikatnya dia siapa, untuk apa dia hidup, mau kemana setelah ini, maka peradaban kehidupan pun itu pohonnya juga dasar atau akarnya itu juga akidah gitu loh. Sehingga kemudian kalau akidah itu akidah yang benar dalam menjawab siapa kita, untuk apa kita hidup, mau kemana setelah mati, nanti akan mengantarkan munculnya sistem ekonominya benar, sistem pergaulannya benar, sistem politiknya benar dan seterusnya. Jadi kalau kemudian saya ingin menutup dalam diskusi malam ini adalah sudah saatnya kita tuh kembali kepada Islam, karena solusi Islam itulah yang sebenarnya solusi yang kita cari dan kita butuhkan begitu. Dia yang akan bisa menyelesaikan persoalan kehidupan manusia itu dengan tuntas. Karena faktanya dia memang agama sekaligus ideologi gitu. Dia memang memiliki pengaturan yang rinci tentang akhirat, tetapi tentang pengaturan kehidupan dunia juga sangat rincinya. Maka sebenarnya yang kemudian takut dengan hukuman zina, hukuman potong tangan yang kemudian dicitrakan sebagai sesuatu yang itu kayaknya barbar, ya bisa jadi mungkin karena mereka memang para pelaku maksiat itu gitu. Padahal sebenarnya pada saat yang sama ada banyak jiwa, ada banyak kehormatan-kehormatan yang akan terpelihara dengan penerapan sistem Islam yang sempurna tadi.